Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata 'imaduddin wa ja'alaha kitaban mawqutan 'alal mu'minin wa alzama biha al-muslimin wa hassahum 'alayha fi kitabihil mubin. Wa qala 'azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-qail fi hadis rasul amri al-islam wa amruhu as-salah wa zirwatu sanamihil jihad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha bimtisali awamiri wa ijtinabin nawahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan ibadah salat Jum'ah yang mulia ini kita berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa sajalah yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jum'ah yang mulia, sesungguhnya Allah menciptakan manusia hanyalah untuk menyembahnya dan mengesakannya serta mentaatinya. Mereka diperintah untuk berjihad di jalan Allah di dalam memberikan penerangan agama Islam kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, wajahidu billahi haqqa jihadi wajtabakum wa ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu suatu kesempitan di dalam agama. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber kenikmatan dunia dan akhirat, sebagaimana durhaka dan ingkar kepadanya adalah sumber malapetaka, sumber kehancuran, juga sumber kegelisahan. Pokok ketaatan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah sholat, karena sholat merupakan tiang agama yang dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Hadis sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di samping itu sholat juga merupakan sarana pembuka rezeki, sarana pemecah masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang. Oleh sebab itu para sahabat Nabi apabila mereka ditimpa suatu kesulitan segera mengerjakan sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Sebagaimana janji Allah dalam ayat yang telah kami bacakan tadi, salat bisa mencegah seseorang yang mengerjakannya dia terperosok dalam perbuatan keji dan mungkar. Namun kenyataannya masih banyak manusia yang mengerjakan salat sedangkan perbuatan keji dan mungkarnya masih selalu dikerjakan. Juga tak ubah-ubahnya seperti orang yang tidak pernah menunaikan salat. Apabila hal seperti itu masih menimpa seseorang, maka sebaiknya ia bertanya pada dirinya sendiri dengan pertanyaan, bagaimanakah makanan yang dimakannya setiap hari? Halal atau haramkah yang kita makan? Bagaimana pakaian, tempat dan serta dirinya, bersihkah kita? Atau kotorkah kita sehingga terhalang sahnya sholat kita? Bagaimana ketika melaksanakan sholat, khusyukah kita menghadap Allah? Atau tergesa-gesalah kita tanpa mempertimbangkan syarat rukun sholat itu sendiri? Itu semua kembali pada diri kita masing-masing yang belum sempurna ini. Supaya sama-sama kita menyempurnakan, sedangkan yang sudah baik supaya dipertahankan dan ditingkatkan sehingga sholat itu sesuai dengan diharapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam mengupayakan agar sholat yang kita kerjakan dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka setelah memenuhi syarat rukunnya perlu kiranya kita memperhatikan, berusaha untuk melaksanakan sholat dengan sehusu-husunya dan ingin mengkonsentrasikan diri pada urusan sholat dan melupakan segala urusan di luar sholat kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala faqultu ya Rasulullah ayyul amal ahabbu ilallah? Qala birrul walidain. Summa qala ya Rasulullah, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa qala al-jihadu fisabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, saya telah bertanya kepada Rasulullah, maka saya berkata, wahai Rasulullah, perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu saya bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Lalu saya bertanya kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berperang di jalan Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup khutbah Jumat siang ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk dapat menunaikan salat sesuai dengan dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah menjauhkan kita dari termasuk golongan orang yang celaka karena melalaikan salatnya, sebagaimana peringatan Allah kepada kita dalam surat Al-Maun, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasri wa muyassiris syakirina lihamdihi syukrih wa muwafiqil mukhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmadu ala ma'an'am wa aslama li amrihi fi ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa tahadduhu salatan daimatan bila fana'i wala futur wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha inna amalakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayha bil mu'minina min ibadi fa qala azza min qa'il inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin Allahumma saddid imanahum wa anzil as-sakinah ala qulubihim wa wahhid sufufahum Allahumma ahlikil kafarah wal musyrikin Allahumma dammir yahuda wa israil wa saddid samlahum wa farik jam'ahum Allahumma ansur ala mujahidin a'da wa a'da ad-din birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum waskuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah